Negara timur itu udah rata-rata. Ya, bahkan di mana-mana dibaca kitab ini. Dan kitab ini berumur hampir 300 tahun. Ya, hampir 300 tahun karena hidupnya beliau kira-kira di abad ke-12 di zaman gurunya. Jadi kalau antum bisa bayangin kalau sudah suatu karya tulis umurnya sudah hampir 300 tahun. Berapa juta umat Islam yang telah mengambil manfaat dari sini. Khususnya pemula-pemula banyak baca ini. Santri-santri kita juga kita wajibin, kita haruskan baca ini. Ya, mengambil keberkahan di dalamnya. Dan insya Allah itu merupakan satu petunjuk dari Allah bahwasanya sesuatu yang memanjang itu adalah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini enggak sembarangan. Kalau dibilang bestseller udah enggak perlu ditulis. Bukunya bestseller enggak perlu ditulis. Ya, kan kadang-kadang bestseller aja paling 10 tahun udah selesai. Yang bestseller ini sampai berapa? Sampai 2 abad lebih, hampir 3 abad ya udah. Dan hak cipta tidak dilindungi. Jadi siapapun penerbit-penerbit nyetak ini. Ya, hampir seluruh penerbit ya rata-rata mencetak kitab ini. Kita akan mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pengarang kitab ini mengawali ditutup jam berapa? Selesai jam berapa nih? Akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim dan Maha Penyayang. Semua pengarang kitab pasti mengawali karya tulis mereka dengan basmalah. Ya, mungkin perlu kita jelasin sedikit untuk mengurai maknanya sedikit. Ini kadang kepake kadang kagak ya, nggak apa-apa ya. Kalau perlu kita tulis, kalau nggak apa-apa ntar. Nanti di pertengahan mungkin banyak kita tulis itu. Para ulama setiap menulis karya mereka ataupun kitab, mereka mengawali dengan bismillah. Bismillah. Kenapa? Pertama, iqtidaan bil kitabil aziz. Karena mengikuti Allah dalam penyusunan Al-Quran. Ya. Al-Quran itu salah satu adalah Bismillahirrahmanirrahim, yang tidak ada khilaf ulama bahwa Bismillah adalah ayat Al-Quran di surat apa itu? Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak ada khilaf. Ya, kemudian diletakkan di awal daripada suratul Fatihah. Nah, Allah Subhanahu wa taala termasuk alhamdulillah, bismillah sama alhamdulillah diletakkan di awal suratul Fatihah karena Allah menyusun demikian. Walaupun yang pertama turun daripada Al-Qur'an apa kira-kira? Bukan bismillah. Jumhur ulama mengatakan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, yang pertama kali secara mutlak turun. Tapi kenapa yang ditaruh bukan itu? Menunjukkan bahwa bismillah inilah memiliki keutamaan. Ya, nggak beda kalau kita perumpamakan yang pertama datang belum tentu duduk di depan. Ya, yang pertama datang belum tentu duduk di depan. Ya. Tapi kalau yang namanya katakanlah presiden direktur, datangnya duluan atau belakangan kira-kira tuh? Belakangan. Duduknya di mana? Nggak mungkin di pojok dia bareng, nggak mungkin, pasti di depan. Nah, itu menunjukkan memiliki keunggulan, ya seperti itu. Demikian juga halnya dengan bismillah, mengikuti Allah. Dan kita disuruh sama Nabi mengikuti Allah dalam hal-hal yang masih pantas diikutin. Dalam sebuah riwayat disebutkan takhallaqu akhlaqillah. Ya, aplikasilah oleh kalian akhlak Allah. Ikutilah akhlak Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa mengikuti akhlak Allah? Misalnya Allah Ar-Rahman, Maha Penyayang. Biar semuanya adalah Al-Afu, Maha Pemaaf. Ya. Jangan susah maafin orang. Ya udah nggak apa-apa. Bang, maafin saya. Lu nggak pakai minta maaf juga gue maafin. Gue kan pengen ikut akhlak Allah. Cia, ya. Nggak usah pakai diomongin orang, ya gak biasa aja udah. Atau misalnya Ar-Razzaq, Allah Maha memberi rezeki, ya ikutin, bagi-bagi rezeki, mungkin apa, traktir atau apa, kasih orang, banyak bisa diikutin. Al-Quddus, Allah yang Maha Suci, ya suciin diri kita, jangan ada kotoran-kotoran, khususnya kotoran-kotoran hati dan seterusnya.
Tapi ada juga yang nggak pantas, ya gak? Termasuk kayak begini, Allah meletakkan ini, menyusun ini di awal seperti itu. Ada juga yang nggak pantas kita ikutin, misalnya Al-Mutakabbir. Allah zat yang pantas untuk sombong atau merasa tinggi. Allah emang nggak ada lagi di atas Allah. Ya, emang Allah tertinggi, siapapun dunah di bawah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ngungkit, ya, afara'aitumul ma'a allati tashrabun, afara'aitum, kalian tidak lihat, kalian tidak, hai manusia, kalian, ketika Allah menunjukkan kebesarannya, nah itu mutlak punya Allah doang. Lempengan itu jangan coba-coba dah, ya. Jangan coba-coba. Sambar geledek bisa kita. Lu sombong amat lu, gua ngikutin akhlak Allah, nggak bisa begitu. Ya, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah sendiri, selain Allah nggak ada. Ya, Nabi Muhammad aja sangat tawadhu, rendah hati. Nabi Muhammad aja minta doa sama Sayyidina Umar. Nabi Muhammad, jangan tanya kalau Rasulullah sudah. Ya, orang yang paling Masya Allah. Nah, itu yang pertama. Tujuannya meletakkan bismillah itu, katanya, tujuan mereka adalah untuk iqtidaan bil kitabil aziz, mengikuti urutan Al-Quran. Kemudian yang kedua, amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ingin menjalani, mengamalkan, mempraktekkan sabda Nabi SAW. Dalam riwayat disebutkan, kullu amrin dzibal la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Wa fi riwayatin abtar wa fi riwayatin ajzam. Segala perkara yang baik menurut agama, perkara-perkara yang agamis, ya, yang layak diperhatikan, kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahannya akan terputus, kurang. Ya. Nah, ini ngarang kitab menyebarkan ilmu. Orang yang pertama kali dakwah dengan tulisan siapa? Ini kan berdakwah ini, menyeru manusia ke jalan Allah dengan tulisan. Beliaunya sudah meninggal, tapi terus ngalir, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan terus. Siapa manusia yang pertama kali berdakwah dengan tulisan? Siapa? Rasulullah. Beliau mengirim ke 8 raja, ya, mengajak mereka untuk masuk Islam. Assalamu ala man ittaba'al huda min Muhammad Rasulillah ila azimir Rum. Dari Muhammad utusan Allah kepada Kaisar Romawi, kepada Raja Najasyi, kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan. Ya, manusia yang pertama kali berdakwah dengan tulisan Rasulullah. Ya, ini walaupun yang menulis adalah beliau punya sekretaris Zaid bin Thabit dan yang lain-lain sebagainya. Ada sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan yang lain-lainnya. Ya, termasuk penulis-penulis Rasulullah SAW. Nah, jadi itu dan Rasulullah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara apa aja yang sekiranya baik secara agama, kalau nggak diawalin Bismillah, berkahnya kurang. Orang kita kurang berkah kalau nggak diawalin Bismillah. Wudu sunnah kan basmalah, ya kan? Sebelah lagi baca Quran, baca basmalah. Ya. Kita udah baca Quran sampai separoh, mulain lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin deh. Wa idza sami'u ma unzila ilaika, terusin. Sunnah kan, apaan aja, makan, ya gak? Makan kan bagian dari agama banget itu. Kulu minat thayyibati wa'malus sholiha. Makanlah yang halal dan beramal soleh lah. Sampai disuruh makan dulu sebelum beramal sama Al-Quran. Ya, Al-Quran, awali dengan Bismillah. Hubungan suami istri disuruh sama Nabi, sebut nama Allah, berdoa kepada Allah. Ya, kalau segala aktivitas manusia yang tidak diawali dengan Bismillah, maka setan nimbrung di situ. Masyarikhum fil amwali wal aulad. Setan itu akan nimbrung di segala aktivitas kita yang tidak kita sebut nama Allah, tidak kita awali nama Allah. Apapun. Ya. Makan tidak sendiri kalau tidak baca bismillah. Minum tidak sendiri kalau nggak baca bismillah. Tidur kagak sendiri kalau nggak baca bismillah. Naik motor kagak sendiri kalau kagak baca bismillah. Naik motor diberhentiin. Kamu kok naik motor sendiri? Berdua saya sama setan. Karena saya lupa baca bismillah tadi misalnya. Enggak begitu-begitu amat kali ya. Misalnya itu si banyolan doang. Enggak baca bismillah. Nah, sampai bahkan hubungan badan, nasallallahu salamul afiyah, bagaimana kalau sampai orang enggak baca bismillah? Hubungan badan, terus punya anak dari situ. Ya, ada saham setan di situ. Makanya enggak heran kalau zaman sekarang banyak anak-anak kesetanan. Bisa jadi salah satu faktor penyebabnya itu. Ya enggak? Ya, sangat iya. Itu realita, kenyataan yang kita lihat emang kayak begitu. Ya, makanya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim supaya diberkahin. Kalau sudah berkah, ya, berkah apa berkah? Bertambahnya kebaikan atau khairun ilahiyun wada'ahu fi syai'. Barakah itu definisinya adalah kebaikan dari Tuhan, dari Allah yang
diletakkan pada sesuatu. Harta Allah letakkan kebaikan. Berarti ada berkahnya tuh. Pasti nggak bakalan lari ke diskotik, nggak bakalan lari ke yang haram-haram, nggak bakalan. Pasti buat yang baik-baik. Dan manfaat. Ya, ilmu diberkahi, pasti manfaat. Bikin orang semakin dekat sama Allah, semakin takut, ngebuka wawasan dan sebagainya. Nggak bikin. Ada ilmu orang tapi nggak diberkahin, bikin orang semakin lain lagi. Ya, semakin konyol pemikirannya, bahkan naudzubillah min dzalik, omongannya mungkin kita lihat ada yang porno dan sebagainya, naudzubillah min dzalik. Nggak bikin orang semakin dekat sama Allah. Ya, kita juga ngeri. Nggak jaminan orang berilmu itu, ya, nggak jaminan. Walaupun ngomongannya memukau, wih, patokan itu berkah, ya. Barokah gak tuh ilmunya, begitu, keberkahan. Juga apa lagi? Ka'bah mubarakan. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya masjid yang pertama dibuat untuk manusia adalah Mekah yang diberkahi. Bagaimana? Lihat sampai sekarang, berkah, berkah banget. Sangat penuh keberkahan, kebaikan berapa yang didapatkan di situ. Dan banyak. Makanya kita juga disuruh kalau ngelihat ada orang, wah alhamdulillah saya punya anak, mabruk. Barakallahu laka fil mauhub. Mudah-mudahan anak nanti diberkahi. Alhamdulillah nih mobil kelihatannya baru nih, mabruk ya, mabruk. Mabruk tuh semoga diberkahi, doa itu. Rasulullah yang suruh, apabila kalian melihat pada diri kalian atau saudara kalian berupa harta atau apapun yang lainnya, saya lupa teks hadisnya, maka doakanlah fad'u lahu bil barakah. Doain saudara kamu supaya dapat keberkahan, ada kebaikan yang dia punya tuh. Ya. Wah, alhamdulillah nih saya punya apa misalnya apa dah? Ya, apa misalnya apa dah? Apa? Istri baru. Doain barokah mudah-mudahan. Misalnya ya. Oh, pada pura-pura sebenarnya pada demen gitu ya. Misalnya ini contoh aja. Dan segala hal, apapun, doain keberkahan, mabruk. Ya sebenarnya ada bacaan yang lebih banyak, barakallahu lak, barakallahu fik. Misalnya ada orang ustaz, doain saya, Habib doain saya, barakallahu fik. Udah. Doa paling bagus keberkahan. Mudah-mudahan Allah berkahin kamu. Nah, kalau udah ditumpahin berkah gimana? Hartanya berkah, umurnya berkah, keluarganya berkah, udah masuk surga insyaallah. Enggak ada orang berkah masuk neraka, enggak ada. Ya, orang yang dapat kebaikan dari Tuhan masuk neraka enggak ada. Barakallahu fik. Makanya kalau ada anak kecil cium tangan sama kita, doain. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Nah, Allah berkahin ente. Gedenya biar baik kayak gitu. Makan kita Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar sampai akhir. Dan begitu seterusnya ya. Jadi kitab ini berkah. Oh, 200 tahun lebih. Bagaimana enggak berkah? Berapa kebaikan yang dihasilkan dari kitab ini? Berapa banyak kebaikan dan begitu seterusnya. Jadi bismillah itu supaya membawa keberkahan yang lebih banyak, yang sempurna. Kemudian yang ketiga, yang kedua kita akan bahas setelah alasan para ulama meletakkan bismillahirrahmanirrahim. Walaupun mungkin masih ada alasan-alasan yang lainnya, kita cukup. Yang kedua kita akan bahas hukum bismillah. Kayaknya kita perlu tahu juga buat tambahan kita. Bismillah itu ada hukumnya. Membaca basmalah itu ada hukumnya. Yang pertama, al-wujub, wajib hukumnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Yaitu di saat kita membaca suratul Fatihah di dalam salat menurut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i, bismillah adalah ayat pertama surat Al-Fatihah. Ya, jadi Al-Fatihah itu kan tidak ada khilaf ulama bahwa Al-Fatihah adalah 7 ayat. Hanya saja yang khilafnya itu patokan ayatnya yang mana-mana tuh. Nah, kalau yang di dalam mazhab Syafi'i mengatakan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Ada juga ulama-ulama yang lain yang mengatakan bismillah bukan ayat pertama dari suratul Fatihah. Ya, sehingga tidak wajib membaca bismillah dalam salat. Versi beliau, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Abu Hanifah, ya beliau Masya Allah ulama-ulama. Kita nggak bisa cut satu orang, wah ini jelek, ini salah, nggak bisa begitu. Mereka orang itu biasanya man gala ilmu kathuran tigaduh katanya. Orang kalau ilmunya cetek banyak kritik biasanya. Tapi kalau orang ilmunya luas itu biasanya lebih, kalau kata orang Jawa legowo biasanya. Dia tahu khilaf, dia tahu ini segala macam seperti itu. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu bismillah adalah ayat pertama dari suratul Fatihah dan beliau punya argumentasi banyak. Ya, Imam Syafi'i enggak sembarangan, di antaranya adalah hadis-hadis yang datang dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi, Ummu Salamah, istri Rasulullah radhiyallahu anhum, juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, juga Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, sahabat Nabi.
Yang lebih jelas bahkan Abu Hurairah mengatakan, Abu Hurairah dan semua, kalau kita mau profesional, semua argumentasi Bismillah itu adalah ayat pertama dari Fatihah atau bukan, semuanya bukan ucapan Nabi. Ya, marfu gauli kalau dalam ilmu mustalahul hadis. Semuanya itu ucapan sahabat yang mereka lihat dari Rasulullah atau mereka dengar. Ya, enggak ada yang Nabi ucapin, enggak. Begitu ya. Ya, sangat wajar. Semua banyak rata-rata khilaf di situ. Ya. Abu Hurairah mengatakan, ya, wallahi inni la ashbahakum salatan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah. Aku orang yang paling berusaha mirip dengan Rasulullah salatnya. Saya pengen berusaha semaksimal mungkin seperti Rasulullah. Karena beliau ini ashabus suffah. Abu Hurairah ini ya adalah salah satu sahabat dari 60, bahkan ketuanya. Ada satu komunitas sahabat namanya Ashabus Suffah. Orang-orang yang tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Cuma 60 atau 70 orang sahabat. Semuanya fuqara. Kadang-kadang nggak makan 2 hari. Sehari nggak makan. Nggak punya rumah. Mondok kalau kata kita. Dari mana-mana datang tinggal di situ. Nggak punya rumah, nggak punya saudara. Tinggal di situ. Nah, kalau udah tinggalnya di Masjid Nabawi. Nabi saban hari sholat 5 waktu di masjid. Pikirin aja itu gimana kira-kira. Saban Nabi ngajar, saban Nabi sholat. Kelewatan kalau pengen ikut bareng sama Rasulullah mah. Lah tinggal udah di masjid. Ya. Tinggalnya udah di masjid. Kalau sampai cuma di masjid cuma tidur doang atau tinggal doang, salatnya kagak. Kadang-kadang hadir majlisnya kagak. Bukan begitu sahabat Nabi. Sahabat Nabi orang-orang santri terbaik sejagat. Sahabat terbaik dari semua nabi sahabatnya Rasulullah. Mau apa? Sahabat terbaik. Ya, kan khairul qurun nih kata Rasulullah. Masa era terbaik era aku kata Rasulullah. Ya. Umat terbaik umat Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah, kalau ada umat terbaiknya umat Nabi Muhammad, yang pertama nerima ilmu sahabat, yang melihat langsung, nerima ilmu langsung dari sumbernya Rasulullah SAW. Nah, sahabat Abu Hurairah mengatakan, demi Allah aku orang yang paling berusaha mirip salat. Ya, bahkan menurut beliau insyaallah yang paling mirip saya usahain seperti Rasulullah SAW. Wa inni sami'tuhu yajharu bismillahirrahmanirrahim. Dan aku mendengar langsung Rasulullah kalau baca Al-Fatihah, bismillahnya kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari situ. Salah satu hadis yang diambil oleh Al-Imam Syafi'i, ya, dan banyak lagi. Ya, di antaranya Ibn Abbas, Ibn Ali dan sebagainya. Toh walaupun khilaf antar ulama, ya, tidak akan membatalkan sholat kita. Andai kata kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara kencang, begitu. Andai kata kita lagi sholat, imamnya kagak baca Bismillah, husnudzon aja dia baca cuma pelan. Kan di Mekah begitu, di Masjidil Haram, makanya di mana banyak seperti itu. Kan? Mungkin beliau ngambil pendapat ulama ono. Dari argumentasi itu. Mungkin madhabnya Maliki atau Hanafi. Mungkin madhabnya Hambali. Yang beliau-beliau itu satu rumpun masih sama. Al-Imam Syafi'i masih satu rumpun. Imam Abu Hanifah punya murid Imam Malik. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu aja masih sambung gurunya sampai ke Imam Abu Hanifah. Sampai ke atas. Al-Imam Bukhari siapa yang nggak kenal? Imam Bukhari. Begitu. Makanya kan kadang-kadang kita sering dengar, coba yang umur-umur yang haji pasti tahu tuh. Ketika sholat, Allahu Akbar. Kadang-kadang kedengaran dari speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak apa-apa, sah. Di dalam madhab Syafi'i pun sah karena ngangkat suara sunnah. Yang penting baca. Andai kata sholat maghrib suaranya pelan, kagak ngapa-ngapa. Kan dikatain orang, "Ya gua apa sih lu sholat maghrib suaranya pelan?" Kagak wajib, yang penting baca Al-Fatihah. Iya. Ya, kayak sholat duhur suaranya kencang, makruh. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi pokoknya intinya nggak baca. Itu hukum bismillah yang pertama wajib. Yang kedua membaca bismillahirrahmanirrahim hukumnya sunnah. Wajib aja di situ dah, yang lain sunnah. Yang kedua sunnah. Sunnah saat kita mau melakukan apapun yang sifatnya baik secara agama. Ya udah, apaan aja yang tadi kita bilang, kita contohin makan, minum, hubungan badan, baca kitab, wudu dan lain sebagainya. Yang ketiga, membaca bismillahirrahmanirrahim hukumnya mubah. Ada pendapat ulama yang mengatakan tidak ada yang mubah katanya, tapi sebagian ulama mengatakan ada yang mubah. Artinya boleh-boleh saja, ya. Tapi kalau kita niatin ingin nyebut nama Allah ya dapat pahala pasti. Nyebut nama Allah masa enggak pahala? Yaitu saat kita melakukan aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Misalnya apa? Nyetel komputer atau kalau nyetel komputer niatnya pengen ngaji, pengen ngarang kitab, pengen nulis buku dapat pahala, jelas. Tapi kalau cuma nyetel TV dah misalnya. Nyetel TV, bismillahirrahmanirrahim. Wah, begitu iklan sabun katanya, ya astagfirullahalazim, kan berapa? Makanya kagak usah baca bismillah kalau urusan-urusan yang remeh. Safa sifil umur,
perkara-perkara yang nggak ada nilainya di mata agama, nggak usah terlalu tinggi nama Allah direndengkan ke pekerjaan seperti itu. Gitu maksudnya ulama seperti itu. Ya lihat-lihatlah nama Allah pantas gak disandangkan dengan perbuatan tersebut. Yang keempat, makruh hukumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim saat ingin melakukan hal-hal yang makruh. Contohnya apa? Misalnya nyabut uban, atau contohnya misalnya apa misalnya? Gadoh jengkol muda misalnya, nah, atau emping jengkol digadohin. Kali orang Bekasi itu ya. Kalau jengkol muda digadohin, saya ketemu orang yang orang Bekasi aja kayaknya nggak gitu-gitu amat ya. Jengkol muda digadohin kagak, pakai nasi sama sambal paling masih masuk. Ini digadohin, saya ketemu orangnya. Habaib juga. Nanti doain jengkol digadohin. Obat diabetes. Anu kagak doyan gitu tuh. Digadoin gitu. Tapi kalau dengan makan nasi kita nggak, ya kan ada orang-orang lainnya itu makruh hukumnya. Atau apapun yang sifatnya pekerjaan makruh sebenarnya sih nggak ada hukum, nggak ada secara substansi makan jengkol makruh. Dikiaskan ke bawang gitu. Ya dikiaskan ke makan bawang. Ya, kalau nyari apa dalilnya jengkol makan makruh? Kagak ada dalilnya, emang kagak ada. Di zaman Rasulullah mana kena jengkol orang Madinah? Ya kagak ada yang kena. Cuma kan umat Islam dididik biar pinter, jangan apa-apaan substantif harus. Enggak. Ya, itulah dia nanti ada kias. Ya, nanti ada kias dan sebagainya. Sama kayak pertanyaan, apa hukumnya kalau kita mau sholat nginjek kotoran ayam? Kira-kira sholat kita sah gak? Kira-kira kotoran ayam najis gak? Kotoran ayam najis gak? Nah, di dalam Islam itu segala sesuatu harus ada keterangan loh, dalil. Najis, coba cari dari Al-Quran atau hadis. Dijamin gak bakal ketemu. Ya, bahwa najis, kotoran ayam itu najis gak bakal ketemu. Tapi kan Rasul menjelaskan kotoran binatang yang lain. Pinter-pinter. Ya, umat Islam itu sudah dididik buat pintar sebenarnya. Paham nggak? Jadi kalau segala sesuatu harus substantif itu seolah-olah tidak mendidik untuk naik kelas, dan intelektualnya itu kurang tinggi, saya seperti itu. Maka dilatih. Akhirnya ada kias dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu akan banyak lagi lahir nanti di ilmu usul fikih. Itu kelas-kelasnya ulama dah. Kita aja pusing ngaji usul fikih, apalagi orang awam. Mungkin itu nggak layak konsumsi ya. Usul fikih itu mungkin kita matangnya aja fikih. Fikih itu matang. Kalau usul fikih itu ibaratnya mesin pencetak hukum. Kalau hukum baru, cloning, itu lari masuk usul fikih. Ketika di Al-Quran hadis nggak ada, masuk usul fikih. Nanti kan nyambung-nyambung ke ayat, ke hadis begitu. Keluar hukum, seperti itu. Itu biasanya ahli fatwa. Yang ada seperti itu ahli fatwa. Kelas-kelas imam Syafi'i itu. Penggagas ilmu usul fikih Imam Syafi'i. Yang pertama bikin. Kayak apa pinter itu orang. Yang pertama bikin ilmu usul fikih di dalam Islam, Imam Syafi'i. Sehingga seluruh ulama Islam, nggak ada yang nggak pakai. Apapun alirannya, pasti pakai. Dijamin. Cek omongan saya. Tanya Mbah Google kalau nggak percaya. Tanya. Siapapun yang belajar ilmu usul Islam, pasti belajar ilmu usul fikih. Luar biasa. Ya, kecerdasan. Jadi jeniusnya tuh luar biasa. Jadi kayak baca bismillah hukumnya makruh kalau kita melakukan hal yang makruh. Dan yang kelima, baca bismillah hukumnya haram. Dosa kita baca bismillah. Kalau kita mau melakukan hal-hal yang haram. Ya, na'udzubillah min dzalik. Orang mau maksiat, baca bismillah misalnya. Mau minum khamar, katakanlah minum khamar, buka baca bismillahirrahmanirrahim. Ya minuman dia. Atau zina. Sebagian orang kan karena azakumullah, mohon maaf, karena ketidakfahaman dia atau bahasa kasarnya karena kebodohan dia dalam ilmu agama, sesuatu yang dia kirain baik padahal jelek di dalam Islam. Kali aja baca bismillah dosanya berkurang. Pakai ada begitu tuh. Iya enggak? Nah iya, karena kagak ngaji dia kagak tahu. Padahal dosanya nambah, dosa maksiat utuh. Dosa merendengkan nama Allah dengan maksiat, itu mengejekkan itu. Tambah dosa lagi. Bahkan kalau niatnya ngeledek, murtad. Murtad, keluar dari Islam. Kalau dia karena tidak tahu aja, nggak tahu aja, kali aja dosa gue berkurang. Maaf ya Allah, maaf, saya pengen mabuk, nggak kuat ini, bismillah, nambah dosanya. Ya, dia nggak ada niat ngeledek. Kalau kata orang Bekasi, masih hidup tuh minta maaf, mau maksiat. Udah haram, jelas haram. Nah, itu 5 hukum tentang bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah nanti kita bahas pada kelanjutannya pada pertemuan yang akan datang. Mungkin cukup insyaAllah seperempat jam 6 kurang seperempat. Ya. Ada 4. Ya. Ada 4. Ya.